Perintahkan pimpinan, dia tidak pernah melanggarnya. Tapi baru kali ini dia melanggar perintah pimpinan, yaitu tentang perjodohan ini. Pewaris terakhir part 5. Bang Topan menatap jalan panjang di depan mereka dengan tatapan penuh beban. Elin, adik angkatnya, duduk di kursi penumpang mobil yang dikemudikan Topan. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu teman-teman dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Mereka baru saja meninggalkan apartemen kecil Topan untuk kembali ke rumah ayah angkat mereka. Topan tahu, kepulangan ini bukan hal yang baik. Perasaan gelisah menggerogoti pikirannya. Terutama karena alasan kepulangan mereka adalah rencana perjodohan yang dipaksakan oleh ayah angkat mereka. Elin, aku sudah bilang, aku nggak mau menikah denganmu. Ucap Topan dengan nada datar, meski ada ketegasan di dalamnya. Elin menunduk, menatap jemarinya yang saling meremas. Aku tahu, Bang, tapi ini kehendak ayah. Aku juga nggak bisa apa-apa. Kalau aku menolak, ayah bakal lebih marah lagi. Masalahnya bukan cuma perjodohan. Bisnis ayah itu, semua ini salah. Elin, aku nggak mau hidupku terikat sama hal kotor kayak gitu. Kalau aku ikut menikah dan masuk lebih dalam, aku nggak bakal pernah bisa keluar lagi. Jawab Topan, matanya lurus ke depan. Elin diam. Dalam hatinya, ia tahu Topan benar. Neiman, ia juga tahu bahwa ia tidak punya kekuatan untuk melawan kehendak ayah mereka. Elin sebenarnya memiliki perasaan terhadap Topan, tapi perasaan itu disimpan rapat-rapat. Baginya, tidak ada gunanya mengutarakan sesuatu yang hanya akan membuat keadaan semakin rumit. Di sisi lain, ayah angkat Topan, seorang mafia kelas kakap, sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menjodohkan mereka. Baginya, pernikahan ini bukan sekadar ikatan keluarga, melainkan strategi untuk melanggengkan bisnis haramnya. Percetakan uang palsu dan perdagangan senjata ilegal telah menjadi sumber kekayaannya selama bertahun-tahun. Topan harus menikahi Elin. Hanya dia yang bisa aku percaya untuk meneruskan semua ini, katanya kepada salah satu anak buahnya. Namun, rencana itu bertentangan dengan keinginan Topan. Sudah lama ia merasa terjebak dalam dunia mafia. Ia tahu bisnis ini akan hancur suatu saat nanti, dan ia tidak ingin menjadi bagian dari kehancuran itu. Ia ingin hidup bebas, memilih jalan yang benar. Meskipun itu berarti harus meninggalkan keluarganya. Topan tidak sendirian. Ia memiliki sahabat-sahabat setianya, geng 4G, Dot, Kona, Robi, dan Peot. Ketika Topan menceritakan niatnya untuk keluar dari dunia mafia kepada mereka, geng 4G memberikan dukungan penuh. Tapi kita selalu ada di belakang lo. Kalau lo butuh bantuan, lo tinggal bilang. Topan mengangguk. Terima kasih. Tapi ini urusan besar. Kalau kalian terlibat, kalian juga bisa dalam bahaya. Peot, yang biasanya bercanda, kali ini serius. Kita tahu risikonya, Pan. Tapi lo keluarga kita. Kita nggak bakal tinggal diam kalau lo butuh bantuan. Ketika Topan dan Elin tiba di rumah, mereka dikejutkan oleh persiapan pernikahan yang sudah hampir selesai. Ayah angkat mereka telah mengundang tamu-tamu penting dari jaringan mafia. Semua berjalan sesuai rencananya, kecuali satu hal, penolakan Topan. Aku nggak mau menikah, ya, tegas Topan di hadapan ayah angkatnya dan para tamu. Ruangan seketika hening. Wajah ayah angkat Topan memerah karena marah. Kamu pikir kamu punya pilihan? Aku sudah memutuskan ini untuk kebaikan keluarga. Kebaikan apa, ya? Semua ini cuma tentang bisnis haram. Aku nggak mau terlibat lebih jauh. Jawab Topan tanpa rasa takut. Elin yang berdiri di samping hanya bisa menunduk. Air mata menggenang di matanya. Dalam hatinya, ia ingin membela Topan, tapi ia tidak berani melawan ayah mereka. Amarah ayah angkat Topan memuncak. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Topan dan mengurungnya di sel bawah tanah rumah mereka. Kamu akan tetap menikah, mau atau tidak mau, teriaknya sebelum meninggalkan ruangan. Geng 4G yang mencurigai sesuatu langsung berusaha mencari informasi. Ketika Topan tidak memberi kabar, mereka yakin ada yang tidak beres. Mereka mencoba menghubungi Elin, yang akhirnya memberanikan diri untuk membantu mereka. Bang Topan dikurung di sel bawah tanah. Ayah sangat marah, kata Elin dengan suara bergetar melalui telepon.
Aku akan kasih peta rumah dan jadwal penjagaan. Tapi kalian harus hati-hati. Rumah ini dijaga ketat. Jangan khawatir, Elin. Kita akan bebaskan Topan, jawab Dot dengan yakin. Pada malam yang gelap, geng 4G mulai menyusup ke rumah mafia. Mereka mengikuti arahan dari Elin, yang memberi petunjuk melalui radio kecil yang mereka bawa. Meskipun sudah direncanakan dengan hati-hati, misi ini tidak berjalan mulus. Salah satu penjaga melihat gerakan mereka, dan alarm berbunyi. Kita harus cepat, teriak Kona, sambil membuka kunci sel Topan dengan alat yang mereka bawa. Topan terkejut melihat sahabat-sahabatnya datang untuk menyelamatkannya. Apa yang kalian lakukan di sini? Ini terlalu berbahaya. Lo keluarga kita, Pan. Kita nggak bakal tinggal diam, jawab Robi. Mereka berhasil mengeluarkan Topan, tetapi kejar-kejaran dengan anak buah ayah angkat Topan tidak bisa dihindari. Dalam perjalanan melarikan diri, mereka menghadapi baku tembak yang membuat mereka harus berpikir cepat untuk menyelamatkan diri. Ketika mereka hampir berhasil keluar, ayah angkat Topan muncul dengan beberapa anak buahnya. "Ai menedongkan pistol ku era Topan. Kamu pikir bisa lari dariku? Aku sudah membesarkanmu, dan ini balasanmu." Topan menatap ayah angkatnya dengan tegas. "Aku menghormati ayah, tapi aku nggak mau hidup seperti ini. Ini salah, dan aku nggak mau meneruskan semuanya." Sebelum ayahnya sempat menembak, Elin muncul dan berdiri di antara mereka. "Ayah, hentikan. Jangan sakiti Bang Topan," serunya sambil menangis. Kata-kata Elin membuat ayah mereka ragu. Momen itu dimanfaatkan oleh geng 4G untuk melumpuhkan penjaga dan membawa Topan pergi. Setelah perjuangan panjang, Topan dan geng 4G berhasil melarikan diri. Elin, yang tidak ikut kabur, memutuskan untuk tetap tinggal di rumah demi mencari cara menghentikan bisnis haram ayah mereka dari dalam. Topan, dengan tekad kuat, memulai hidup baru jauh dari bayang-bayang mafia. Geng 4G berjanji untuk selalu mendukungnya, meskipun jalan yang mereka tempuh penuh risiko. Cerita ini berakhir dengan Topan yang berdiri di tepi kota, menatap matahari terbit, siap menghadapi hidup yang baru dengan harapan yang lebih baik. Setelah perjuangan panjang geng 4G, yang terdiri dari Dot, Kona, Robi, dan Peot, akhirnya mereka berhasil membebaskan Bang Topan dari cengkeraman ayah angkatnya, seorang mafia kelas kakap. Namun, saat semua orang berpikir bahwa Bang Topan akan meninggalkan kehidupan kelamnya, ia justru menolak pergi dari rumah ayah angkatnya. Bang Topan mengungkapkan alasannya. Meskipun ayah angkatnya seorang mafia, ia telah menjadi figur ayah yang memberikan arti baru dalam hidup Bang Topan. Hal ini membuat geng 4G kecewa, terutama Robi, yang merasa perjuangan mereka sia-sia. Namun, mereka menghormati keputusan Bang Topan. Beberapa minggu berlalu, suasana di Gardu, tempat nongkrong favorit geng 4G, terasa sepi tanpa kehadiran Bang Topan. Pada suatu malam, Bang Topan akhirnya muncul di Gardu, mengejutkan semua anggota geng. Dengan wajah ceria, ia bercerita bahwa keluarga angkatnya telah memutuskan untuk meninggalkan dunia kriminal dan kembali ke jalan yang benar. Robi yang awalnya marah, kini lega dan merasa senang karena mereka bisa bebas nongkrong bersama tanpa gangguan. Tapi, sebelum itu berlanjut, Bang Topan menghentikan obrolan mereka dengan sebuah pernyataan mengejutkan. Bang Topan berkata, "Tapi, gue balik ke sini bukan cuma buat ngabarin soal itu. Gue punya syarat kalau mau bebas nongkrong sama kalian lagi." Semua terdiam, menunggu kata-kata berikutnya. Bang Topan melanjutkan dengan suara berat, "Gue harus nikahin Elin, anaknya ayah angkat gue." Keheningan langsung menyelimuti Gardu. Dot menelan ludah. Peot dan Kona saling pandang, dan Robi membanting botol minumannya. "Ellen, yang dingin kayak es batu itu," kata Robi. Bang Topan hanya mengangguk dengan senyum kecil. Sementara ingatan mereka tentang Elin, gadis misterius yang terkenal galak dan dingin, mulai berputar di kepala mereka. Robi, yang paling ekspresif, tidak bisa menahan diri. "Lo serius mau nikah sama dia? Itu Elin, Bang. Bahkan preman pasar aja takut ngobrol sama dia." Bang Topan hanya mengangkat bahu. "Gue nggak punya pilihan, Rob. Ini cara terakhir buat benar-benar melepaskan keluarga angkatnya dari masa lalu mereka."